Kisah ini terjadi di tahun 2002 sampai 2003. Awalnya di tahun 2002, aku kehilangan bapakku. Dan itu menjadi pukulan telak bagiku. Karena saat bapak meninggal, ekonomi keluarga sedang sangat terpuruk. Ibu sendiri sering sakit-sakitan. Sedangkan kedua adikku masih sekolah di SD. Aku sendiri memang tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Di tahun tersebut, usiaku sudah berumur 16 tahun. Saat itu memang aku sering bekerja serabutan, baik di sawah ataupun sebagai kuli harian, untuk membantu orang tua. Namun ketika bapak meninggal, aku bingung. Karena posisiku sebagai anak pertama dan laki-laki harus bisa menggantikan peran bapak. Di hari ketujuh saat bapak sudah meninggal, aku sempat melamun. Kondisi ibu juga saat itu benar-benar memprihatinkan. Mungkin karena sakit ditambah pikiran juga karena kehilangan bapak. Saat itu aku coba tenangkan saja ibuku. Nah, ketika di luar, salah satu temanku datang. Namanya Yunus. Yunus ini pemuda seumuranku. Dia juga sama kandas sekolahnya. Nah, tapi dia pernah ikut bapaknya untuk bekerja keluar kota. Bapaknya ini sering bekerja di warung Indomie. Jadi Yunus ikut. Rata-rata di kampung sebelah itu mereka banyak yang usaha di luar kota. Baik membuka warung kelontongan ataupun warung Indomie. Dan warung Indomie itu yang mereka buka di luar kota itu cukup ramai. Tak jarang rumah-rumah di kampung sebelah itu sangat megah. Berbeda dengan rumah-rumah di desaku yang mayoritas masih kebanyakan rumah panggung. Saat berbincang, Yunus menawari kalau di kampung sebelah itu ada salah satu juragan namanya Pak Rahman. Katanya Pak Rahman sedang mencari pegawai. Siapa tahu dia mau menerimamu. Karena di sana banyak pemuda yang gak mau. Ujar Yunus bercerita seperti itu. Aku tidak menjawab. Karena pikiranku masih bercabang saat itu. Ketika Yunus pulang, aku masuk ke dalam. Kebetulan saat itu ibu belum tidur. Aku mendiskusikan apa yang Yunus tawarkan kepadaku. Ibu saat itu tidak banyak merespon. Beliau cuma bilang, "Ya kalau kamu memang mau bekerja keluar kota, silakan saja. Yang penting kamu bisa bantu perekonomian buat ibu. Ibu sudah tidak bisa apa-apa." Mendengar jawaban ibu seperti itu, aku serba bingung juga. Tapi kalau memang tidak bekerja, kita mau makan dari mana? Begitu pikiranku. Saat itu aku bilang kepada adik-adikku, ya walaupun mereka masih duduk di SD, tapi aku tekankan supaya mereka bisa mandiri dan bisa menjaga ibu. Esok harinya, aku pergi ke desa sebelah. Niatku menemui Pak Rahman itu. Singkat cerita, aku sampai di rumahnya. Saat aku sampai, ternyata di sana ada orang kepercayaannya, namanya Wahyu. Aku ngobrol niatku datang ke sana untuk apa. Saat itu Pak Rahman tidak ada. Katanya 3 hari kemudian dia baru pulang. Dia habis dari luar kota katanya. Jadi tak ada kejelasan saat itu aku bisa bekerja atau tidak. Aku pulang dulu. 3 hari kemudian aku kembali ke sana. Kali ini Pak Rahmannya ada. Kulihat Pak Rahman ini tampak orangnya sangar. Mukanya garang, berkumis. Namun ketika aku berkenalan dan duduk, semua itu berubah. Karena ketika berbicara, orangnya sangat sopan. Bahkan kalau aku dengarkan dari kata-katanya, dari cara ngomongnya, orang ini sangat bijaksana. Di situ aku jelaskan semuanya. Kalau aku ingin bekerja karena butuh biaya untuk ibuku dan adik-adikku. Pak Rahman saat itu diam sejenak. Dia nengok ke orang kepercayaannya, yaitu Pak Wahyu. Pak Wahyu mengangguk. Dan tak berapa lama Pak Rahman bilang, "Ya sudah,
Kalau kamu mau bekerja, kebetulan memang kita butuh orang. Saya butuh 2 orang, tapi satu sudah ada yang isi, tinggal satu lagi. Cuman kamu mau ditempatkan di luar kota, ya tepatnya di daerah Jakarta. Aku mengangguk saat itu. Untuk gaji, saat itu Pak Rahman bilang, 1 bulan aku digaji sekitar 750. Tapi itu bersih. Ongkos berangkat sampai nanti ongkos pulang itu ditanggung Pak Rahman. Untuk makan, kita bisa makan apa aja yang ada di warung. Itu bebas, tak usah bayar. Ucap Pak Rahman seperti itu. Aku berpikir sejenak. Uang segitu cukup besar pada tahun tersebut. Ditambah lagi, aku bersih. Tidak harus keluar biaya untuk makan. Ya paling untuk rokok saja. Bergegas aku menganggukkan. Pak Rahman bilang, besok sore aku berangkat ke sana. Nanti untuk persiapan semuanya dipersiapkan oleh Pak Wahyu. Singkat cerita aku pulang. Aku memberitahukan semuanya kepada keluargaku. Ibu hanya mendoakanku supaya aku di sana baik-baik saja. Adikku saat itu agak sedikit khawatir. Khawatirnya kenapa? Karena mungkin baru pertama kalinya dia ditinggalkan berdua dengan adiknya yang masih kecil, yang masih duduk di bangku kelas 3. Sedangkan adikku yang kedua itu, dia duduk di bangku kelas 6. Jadi dia yang kuandalkan untuk menjaga orang tuaku. Singkat cerita, esok pun tiba. Aku berangkat ke rumah Pak Rahman. Nah, di sana Pak Wahyu sudah mengeluarkan mobil. Jadi aku nanti diantarkan oleh Pak Wahyu untuk berangkat ke warungnya ini. Aku pun naik. Mobil pun lalu melaju. Pak Rahman saat itu tidak ada. Di sepanjang perjalanan, Pak Wahyu ngobrol. Dia menjelaskan kalau Pak Rahman ini orangnya baik. Pokoknya sangat perhatian kepada karyawannya. Dan dia bilang supaya aku tidak mengecewakan. Satu lagi katanya, aku bekerja di sana itu paling lama 3 bulan. Jadi sudah 3 bulan, aku baru boleh pulang. Pulang paling 1 sampai 2 mingguan. Nah, nanti balik lagi ke sana katanya. Aku hanya mengangguk saat itu. Dan Pak Wahyu juga menjelaskan, yang bekerja di warung itu sudah ada 5 orang. Cuman masih butuh 2 orang. Satunya sudah ada yang ngisi dan satu lagi aku. Jadi katanya, siang ini yang bekerja 3 orang. Malam 3 orang. Sedangkan 1 orang ini adalah orang yang dipercayai untuk membeli bahan-bahan. Jadi orang itu tugasnya hanya membeli bahan-bahan saja. Sedangkan yang 3 bekerja seperti biasanya. Aku saat itu belum terlalu mengerti tugasku apa di sana. Tapi kalau namanya warung Indomie dan warung gorengan, perasaan pekerjaannya tidak terlalu sulit bagiku. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya kita sampai di daerah Jakarta. Pertama kalinya masuk ke kota tersebut, aku sedikit takjub. Pertama kali melihat gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah. Pokoknya aku banyak bengongnya saat itu. Pak Wahyu sepertinya memperhatikan tingkahku. Ya, namanya orang kampung yang baru pertama kali ke kota seperti apa. Hingga akhirnya kita sampai di sebuah warung. Posisi warung itu bagiku cukup strategis. Tidak terlalu jauh dari jalan raya utama. Jadi masuk ke sebuah perumahan dan posisinya itu paling depan. Sangat strategis kataku. Nah, aku masuk ke warung tersebut. Nah, di sana ada 3 orang yang sedang memasak. Ada satu yang sedang masak gorengan, satu yang tampak sedang menyiapkan Indomie buat pelanggan di sana. Nah, tampak satu lagi sedang di dapur, entah sedang apa. Aku tidak terlalu memperhatikan saat itu. Namun kulihat yang beli saat itu cukup ramai. Benar-benar ramai. Aku masuk. Di belakang warung tersebut hampir nyatu, hanya dihalangi oleh sebuah sekat saja. Nah, di situ ternyata itu tempat buat istirahat para pegawai. Nah, di sana udah ada 3 orang. Satu lagi mungkin yang baru, karena terlihat dia masih banyak diam. Nah, Pak Wahyu lalu memperkenalkan ke semuanya.
Yang ada di tempat istirahat ini namanya Fajar, Usman, Ali. Nah, Ali ini orang yang dipercaya untuk memberi bahan-bahan. Jadi dia tugasnya hanya membeli bahan-bahan saja. Sedangkan tadi yang ada di depan 3 orang katanya namanya adalah Jajang, Budi, dan Asep. Saat itu aku diperkenalkan ke mereka semua. Nah, Ali bilang, nanti aku ini tugasnya buat berjaga malam bersama Fajar dan Usman. Cuman besok katanya siangnya ini nggak buka. Jadi yang buka malamnya saja karena ada keperluan dulu. Ada yang harus dibereskan katanya. Nanti tukeran, yang sekarang malam yang 3 orang itu mereka akan pindah ke siang. Aku hanya mengangguk saat itu. Pak Wahyu tak berapa lama dia memutuskan untuk pulang. Nah di situ aku hanya duduk. Ali menyuruhku untuk makan dulu. Aku ke depan kan. Kebetulan Budi, Jajang itu kulihat orangnya benar-benar ramah. Mereka bertiga yang ada di sana itu benar-benar ramah kataku. Jajang lalu menyuruhku untuk bikin Indomie saja. Aku bikin saat itu. Bikin. Terus Budi menyeduhkan kopi saat itu. Nah, karena canggung kan di sana banyak pembeli, aku memilih makan di belakang. Di belakang aku makan kan. Tampak Usman sudah beristirahat. Mungkin dia lelah habis perjalanan jauh juga pikirku kan. Hanya Fajar yang posisi saat itu masih bangun, dia ngobrol sama Ali. Setelah saya makan, aku tinggal menikmati kopi kan. Di situ aku ngobrol dengan Ali. Tugasku di sana apa? Aku dijelaskan. Katanya kalau memang aku belum bisa bikin gorengan, tugasku hanya bikin kopi saja. Karena pelanggan di sini ini benar-benar rame, tidak ada sepinya. Jadi sangat sibuk lah. Yang bikin gorengan. Paling kalau memang nggak bisa bantu goreng, bantu bahanin saja. Kata Ali seperti itu. Aku hanya mengangguk. Berarti tugasku bahasanya fleksibel. Bantu sana sinilah. Setelah kopi habis, aku memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, aku langsung tidur. Di dalam mimpiku saat itu, aku di posisi yang sama, tidur di situ. Oh iya, satu lagi. Di area tidur tersebut itu tidak ada kasur, hanya bantal dan tikar saja. Jadi kita tidur saling berpinggiran saja seperti itu. Sedangkan kamar mandinya itu berada di samping. Kita harus keluar dulu dari bangunan tersebut. Nah di samping bangunan itu baru adalah kamar mandi. Kamar mandinya masih menggunakan sumur timba. Nah pada saat itu di dalam mimpi posisinya aku tidur di tempat tidur tersebut. Nah aku melihat di atas ada sosok yang berdiri. Saking tingginya ini aku melihat kepalanya ini sampai menyentuh langit-langit. Saat itu kulihat matanya berwarna merah, taringnya panjang, tangannya juga panjang, seluruh tubuhnya ini hitam, rambutnya juga panjang. Sosok itu seakan menyeringai ke arahku. Dan saat itu aku langsung terbangun. Tapi ketika aku bangun, selintas aku masih melihat sosok itu ada di sana. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Suaraku tidak bisa keluar, hanya tertahan di tenggorokan. Aku tidak bisa teriak. Mataku memang terbuka. Aku nengok ke kanan, posisi Fajar itu tidur. Di sebelah kiri Ali juga tidur. Tapi aku tidak bisa menggerakkan tangan. Mulutku juga terkunci. Sosok itu hanya menyeringai dan tak berapa lama langsung menghilang. Begitu sosok itu menghilang, tubuhku langsung bisa digerakkan. Tapi dadaku ini terasa sesak. Sesak ngap saat itu. Aku langsung duduk. Tak terasa keringat langsung berkucuran saat itu. Aku ngos-ngosan. Mungkin ada sekitar 5-7 menitan. Budi masuk, melihat aku yang belum tidur, dia menyapa. Kenapa Kang belum tidur? Tadi kebangun, ada nyamuk. Aduh jadi nggak nyenyak.
Oh ya udah, nih istirahat lagi, gak apa-apa. Ucap Budi seperti itu kan. Aku hanya mengangguk. Setelah itu, aku merebahkan diri dulu. Beberapa lama kemudian, aku kembali terpejam. Esok harinya, aku bangun. Nah, ketika aku bangun, ternyata Budi dan yang lainnya yang bekerja tadi malam itu sedang tertidur. Hanya Pajar, Usman, dan Ali yang sudah bangun. Mereka beres-beres, tapi posisi warung ditutup saat itu. Aku pun membantu mereka. Tepat pada pukul 9, aku mulai mandi kan. Aku mulai mandi ke pinggir. Nah, saat di kamar mandi, begitu aku masuk, aku masih ingat saat itu. Aku baru memakai sampo. Nah, di situ tiba-tiba aku mencium. Aku mencium bau bangkai yang cukup menyengat. Awalnya aku pikir mungkin itu tikus kan, atau sampah yang belum dibuang. Pikirku seperti itu. Tapi kok lama-lama tambah menyengat. Hampir mirip seperti bau bangkai. Aku bahan saat itu langsung memegangi perut kan. Memegangi perut. Nah, ketika aku hendak nengok di pojokan kamar mandi, di situ aku melihat ada sosok. Wajahnya hancur. Kalau pakaiannya pakaian normal, seperti pakaian manusia pada umumnya. Cuman yang membedakan saat itu wajahnya. Wajahnya benar-benar hancur. Saat itu aku langsung mundur dan sampai menyentuh bak. Aku langsung memejamkan mata saat itu. Takut. Namun saat aku buka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Cepat-cepat aku selesaikan mandiku kan. Aku langsung keluar. Wajahku sedikit ketakutan saat itu. Nah, saat aku hendak masuk, aku berpapasan dengan Usman. Usman bertanya, "Kang, kenapa?" Enggak kenapa-napa. Tadi itu aku lihat tokek. Takut. Ucapku berbohong saat itu. Oh, ucap Usman hanya seperti itu. Nah, dia lalu pergi ke kamar mandi. Aku masuk kan. Dan ternyata Jajang sudah terbangun saat itu. Sudah bangun, dia sedang ngopi. Aku memakai baju dan setelah itu ngobrol dengan mereka. Pada pukul 5, di situ aku mulai membantu di depan untuk menyiapkan bahan-bahan. Aku mulai potong buat bahan-bahan gorengan, begitu juga dan yang lainnya, sedang menyiapkan air panas dan pokoknya semuanya kita siapkan. Selepas maghrib, warung mulai buka. Aku ingat saat itu, mungkin belum sampai 10 menit warung dibuka. Adzan juga kalau tidak salah baru selesai. Tapi warung langsung rame. Entah orang dari mana, sepertinya sudah menunggu untuk warung ini dibuka. Mereka langsung datang. Padahal kalau aku pikir, ini hanya warung gorengan dan warung Indomie dan kopi. Tidak ada makanan yang lain. Tapi kok bisa sampai seramai gini? Padahal setauku, di warung-warung yang lain, mungkin tidak seramai seperti ini. Ya mungkin kalau ramai juga, di waktu-waktu tertentu. Oh ini begitu dibuka langsung ramai. Aku benar-benar sibuk saat itu. Sampai pukul 10, aku tidak berhenti bekerja. Bahkan untuk makan pun, aku tidak bisa saat itu. Aku dapat benar-benar istirahat itu pada pukul setengah 12. Itu pun di sana masih ada pengunjung. Kalau tidak salah ada sekitar 8 orang yang masih bertahan di sana. Tapi aku bisa sedikit istirahat. Karena mereka hanya menikmati kopi saja. Dan gorengan. Gorengan juga sudah banyak stok saat itu. Nah, Pajar saat itu menyuruhku untuk beristirahat sejenak. Aku mengangguk. Nah, aku memilih untuk bikin Indomie kan. Bikin Indomie dan makan. Saat itu aku makan di depan bersama pengunjung, tidak di belakang. Karena khawatirnya kan teman-teman yang lain sedang istirahat dan keganggu. Pikirku seperti itu. Nah, di sela-sela aku sedang makan, ekor mataku ini melihat di depan warung, tepat di pinggir jalan perumahan tersebut, aku melihat
sosok tinggi besar hitam itu berdiri. Itu berdiri. Nah, di situ aku melihat tangannya ini dia melambai. Posisinya memang tidak menghadap ke arahku, tapi menghadap ke arah perumahan tersebut. Tangannya melambai. Otomatis aku langsung merhatikan kan. Sosok itu menggerakkan tangannya seperti memanggil sesuatu. Dan tak berapa lama, ya mungkin hanya persekian detik, 15 detikan lah, sosok itu langsung menghilang. Tapi mendadak banyak kembali pelanggan yang datang. Otomatis saat itu aku langsung pindah tempat kan. Cepat-cepat aku menyelesaikan makan. Selesai makan aku langsung membantu teman-temanku yang lain. Bahkan saat itu aku benar-benar bisa istirahat itu pada pukul 2:30. Yaitu pun kategorinya tidak benar-benar sepi. Masih ada yang bertahan di sana hanya untuk sekedar ngopi dan ngobrol. Saat itu kulihat teman-teman yang lain juga sudah sangat kelelahan. Aku juga tak kuasa saat itu menahan rasa kantuk mataku. Mungkin baru pertama kalinya aku bergadang sampai pukul segini. Padahal biasanya saat di kampung aku tidak pernah bergadang sampai subuh. Mungkin paling lamanya sampai pukul 1. Ini Pak, sampai pukul 2:30 aku masih melek. Dengan posisi bekerja juga. Jadi aku belum bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini. Di sela-sela aku menahan kantuk, nah selintas aku melihat kembali sosok yang wajahnya rusak itu. Dan kini dia duduk di samping pelanggan yang sedang ngopi. Awalnya kan aku ragu. Aku sempat menajamkan mataku, tapi sosok itu masih ada. Kebetulan Usman berada di sampingku. Aku sentuh pundak si Usman. Aku beri kode supaya dia melihat ke arah sana. Namun ketika aku melihat kembali ke arah sosok tersebut, sosok itu sudah tidak ada, hilang. Aku langsung mengucek-ngucek mata, bahkan bangkit dari dudukku untuk memastikan keberadaan sosok itu. Sosok itu hilang, entah kemana. Jadi saat itu aku duduk kembali kan. Pada pukul 3, Ali bangun. Ali menghampiri kami. Katanya kalau mau istirahat gantian saja. Yang penting tetap ada yang standby. Aku hanya mengangguk saat itu. Dan ternyata Ali pergi untuk ke pasar saat itu. Dia berniat untuk membeli bahan-bahan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada pukul 6, nah kita mulai gantian shift. Memang saat itu buat bahan gorengan sudah kita bahankan. Jadi tinggal siap menggoreng saja. Jadi tugas Budi, Jajang, dan Asep itu mereka hanya melanjutkan saja. Nah kita mulai masuk ke belakang untuk beristirahat. Di situ aku memutuskan untuk mandi dulu kan, biar seger. Nah mandi, aku langsung tidur. Tak berapa lama aku merebahkan diri, memang aku langsung terlelap. Di tengah-tengah tidurku, aku kembali melihat sosok yang rusak tersebut. Nah, kali ini posisinya aku berdiri di depan warung. Sosok itu berdiri di hadapanku. Tidak hanya satu. Kalau tidak salah, saat itu ada 5 sosok seperti itu. Mereka berdiri di hadapanku. Dan mereka bilang, "Kamu kalau mau selamat, jangan di sini. Pergi sebelum 3 bulan." Ucapnya seperti itu. Dan setelah itu aku tidak ingat aku mimpi apa. Namun hanya sepenggalan mimpi itulah yang aku ingat. Padahal saat itu aku tidak langsung bangun. Aku baru bangun itu pada pukul 3. Pada pukul 3 sore aku bangun. Di luar aku seperti mendengar para pelanggan yang cukup ramai. Aku hanya langsung duduk saat itu. Duduk. Posisi Fajar dan Usman juga masih terlelap. Hanya Ali yang saat itu tampak sedang mendengarkan Walkman kesayangannya. Melihat aku bangun, si headsetnya ini dia copotkan kan. "Udah istirahat lagi, biar malam segeran." Ucap Ali seperti itu.
Aku hanya mengangguk sambil tak menjawab. Aku hanya duduk sambil memikirkan mimpi tadi. Pada pukul 5, aku mulai membersihkan diri. Fajar dan Usman pun sudah bangun. Aktivitas kami malam sekarang hampir sama seperti malam kemarin. Benar-benar sibuk. Dan tepat ketika pukul setengah 12, aku melihat kembali. Sosok besar itu berdiri, melambaikan tangannya seperti itu. Tapi hanya selintas saja. Hanya bersekian detik dan langsung hilang. Dan pada pukul 1, entah kenapa saat itu perutku sangat sakit. Aku ingin ke kamar mandi saat itu. Aku izin kepada teman-teman untuk pergi dulu sejenak. Aku pergi ke belakang. Aku timba dulu sumur saat itu. Nah, saat sedang menimba sumur, entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri saat itu. Dan aku langsung mencium ada aroma bau kemenyan yang cukup menyengat. Awalnya aku biarkan kan. Tapi lama-kelamaan, kok jadi penasaran. Kok di tempat seperti ini bisa bau kemenyan? Pikirku seperti itu kan. Di saat aku sedang mencari sumber bau menyan ini, selintas aku melihat seperti ada kepulan asap kecil. Posisinya itu berada di belakang sumur. Aku muter di sumur, dan di situ aku melihat di belakang sumur ada sebuah nampan. Isinya ini ada bunga, kemenyan yang masih menyala di dekat seperti tapas kelapa, dan disimpan di situ kemenyannya. Terus ada kopi, teh, dan air putih. Terus rokok serutu saat itu. Di situ aku bingung siapa yang menyediakan sesajen di sini. Di tengah-tengah aku sedang ngelongo dan memperhatikan sesajen tersebut. Tiba-tiba aku dikagetkan. Tepat di samping sajian tersebut, tiba-tiba aku melihat ada sebuah kaki hitam, kukunya panjang, dan dipenuhi oleh bulu. Otomatis pandanganku langsung mencari siapa memilih kaki ini. Kuarahkan ke atas. Nah, ketika kuarahkan ke atas, tampak sosok itu tinggi besar, sedang jongkok. Saking bertinggi dan besarnya, jongkoknya saja, aku masih menanggak. Kaki dengkulnya ini, itu posisinya di atas kepalaku. Aku melihat sosok ini yang tinggi besar hitam yang kulihat di depan warung melambai-lambai. Sosok itu hanya tersenyum dan menggerakkan tangannya, seakan menyuruhku untuk pergi. Tanpa pikir panjang saat itu aku langsung berlari ke depan. Rasa sakit perutku mendadak hilang seketika saat itu. Karena rasa takut yang luar biasa. Aku lari ke depan. Di depan, Fajar melihatku. Kamu kenapa? Aku hanya menggeleng. Cepat-cepat. Aku saat itu membantu Usman yang sedang menggoreng gorengan. Aku bilang ke Usman, udah gantian saja biar aku yang goreng. Kamu istirahat dulu. Ucapku seperti itu. Padahal saat itu aku ingin mengalihkan rasa takutku ini. Bahkan saat menggoreng gorengan pun, tanganku ini masih gemetar hebat. Karena aku merasa sosok itu benar-benar dekat. Aku masih merasakan rasa merindingnya. Apalagi melihat tatapan sosok itu yang benar-benar menyeramkan. Malam itu tak ada gangguan yang lain. Aku sedikit tenang. Sampai pagi, tanpa pergi ke kamar mandi, aku memutuskan untuk langsung tidur. Siangnya, pada pukul 2, aku bangun. Saat aku bangun, ternyata Usman sudah bangun. Dia juga berpakaian rapi. Tiba-tiba dia bilang kepadaku seperti ini. Kang, bisa antarku gak? Sebentar, aku mau beli sesuatu. Ucap Usman seperti itu kan. Aku mengangguk dan bilang, aku pergi ke air dulu sebentar. Selesai membersihkan diri, aku pergi mengantar Usman. Saat itu kita pergi berjalan kaki. Setelah cukup jauh dari posisi warung, di perjalanan, Usman tiba-tiba bilang seperti ini kepadaku. Kang, selama di warung itu, apa Akang pernah ngalami sesuatu yang aneh? Jujur Kang, aku begitu datang,
aku merasakan kok di warung itu kayak ada penunggunya, Kang. Ucap Usman yang tiba-tiba bilang seperti itu. Awalnya aku diamin kan. Maksudnya apa? Tanyaku kepada Usman seperti itu. Usman lalu bercerita lagi. Nah, ketika aku datang pertama kali, aku pergi ke air, Kang. Dan ketika aku ke air itu, di situ aku sempat melihat sesajen. Sesajen itu sepertinya baru saja disimpan oleh Ali, Kang. Ali nyimpan di situ, dia terus menyalakan kemenyan. Dan dia masuk kembali. Aku sempat tanya saat itu maksudnya buat apa? Cuman Ali langsung bilang, udah, pokoknya kamu jangan pernah ganggu sesajen itu, biarin saja di situ. Tiap kali seperti itu, kan. Namun pas aku tidur, Kang, aku ngelihat sosok yang tinggi besar. Bahkan aku ngerasa badanku ini seperti diinjak, Kang. Sosok itu sambil tertawa terbahak-bahak, kakinya diinjakkan kepada tubuhku, Kang. Aku tidak bisa gerak, aku tidak bisa teriak sama sekali, Kang. Mendengar ucapan dari Usman seperti itu, kok sama ceritanya. Seperti pertama kali aku tidur di warung itu. Aku tidak mengalami diinjak, tapi aku melihat sosok itu. Dan sama badanku tidak bisa digerakkan sama sekali. Di situ aku lalu bilang, aku juga mengalami hal yang sama. Nah, Usman berkata, dan dia curiga kalau warung itu memang menggunakan penglaris. Karena Usman ini, dia bercerita kalau dia sensitif tentang hal-hal seperti itu. Kakeknya juga di kampung halamannya memang mengerti dan paham tentang hal-hal seperti itu. Dia juga katanya diberi penjagaan. Dia mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Tampak benda itu dibungkus oleh kain hitam. Aku tidak mengerti benda apa itu. Cuman katanya itu buat penjagaan. Aku sendiri memang tidak terlalu mengerti. Aku hanya mengiyakan saja. Tapi untuk ceritanya memang masuk akal. Dan sama seperti yang aku alami. Dan ternyata saat itu Usman minta diantarkan ke sebuah toko minyak. Saat itu dia bilang ingin membeli minyak misik. Entah untuk apa saat itu. Nah, setelah membeli sebotol kecil, di jalan dia bilang lagi, katanya minyak ini nantinya bisa membuatnya dijauhkan dari makhluk-makhluk seperti itu. Nah, di situ aku sedikit tertarik, karena jujur saja beberapa hari ini melihat sosok seperti itu, aku juga jadi takut, kan. Jadi aku dengarkan bagaimana cara dia menggunakan minyak tersebut. Katanya nanti barang yang ada di kantong hitam itu dia akan masukkan ke minyak tersebut, terus dibaca-bacakan sesuatu. Nah, nanti minyak itu dia pakaikan, dioleskan ke tubuhnya, katanya seperti itu. Nah, aku saat itu sangat tertarik, kan, dan bilang aku minta sedikit biar gak diganggu makhluk tersebut, kan. Nah, di jalan sebelum sampai ke warung, Usman mengeluarkan satu benda hampir mirip seperti akar. Dan dia masukkan. Setelah itu entah apa yang dia bacakan sambil dia kumat kamit, terus minyak itu digosok-gosokkan ke tangan, dekat mata, dan ke alis katanya. Aku mengikuti juga, kan. Kami tidak mengerti sebenarnya maksudnya apa. Nah, sampai di warung, apa yang terjadi? Bukannya saat itu aku malah tidak bisa melihat makhluk itu, malah sebaliknya. Saat hendak sampai di warung, di situ aku melihat posisi yang beli di warung itu bukan manusia semua. Aku melihat sosok-sosok yang bukannya rusak. Bahkan aku melihat ada yang kepalanya hewan, tubuhnya hewan. Pokoknya beraneka ragam. Bahkan saat itu aku sempat berteriak dan lompat ke Usman, mundur. Aku diam keluar warung. Dan begitu aku bertingkah seperti itu, orang-orang yang ada di sana itu nengok. Langsung memperhatikan kita semua dengan wajah yang mengerikan. Beberapa kali aku mengucek-ucek mata. Tapi sosok-sosoknya ini sangat jelas. Hingga akhirnya aku benar-benar ketakutan saat itu. Nah, Usman sendiri
malah bertingkah biasa saja. Dia bilang kepadaku, "Aku kenapa?" Aku tanya ke Usman, "Apa kamu tidak melihat apa-apa?" Dia malah menggeleng. Di situ aku coba memastikan mataku lagi. Ternyata mataku tidak salah. Aku masih melihat sosok-sosok yang ada di sana. Bahkan kali ini aku melihat kembali sosok yang tinggi besar dengan taring itu berada di tempat memasak. Namun kali ini berbeda. Sorot matanya ini tampak marah melihat ke arahku. Seperti ada tatapan ingin mencelakaiku. Saat itu aku bingung harus berbuat apa. Hingga akhirnya Ali keluar. Dia langsung menghampiriku. "Kamu kenapa?" Enggak, aku salah lihat kayaknya. Mataku sambil terpejam kan. "Oh, udah masuk, jangan kayak gitu. Kamu malah ganggu pengunjung di sini." Ujar Ali seperti itu. Nah, aku menundukkan kepala kan. Menundukkan kepala. Orang-orang yang ada di sana yang mukanya seperti itu, begitu aku lewat, mereka tampak memperhatikan. Nah, di situ juga aku mulai mencium aroma bau busuk yang cukup menyengat. Benar-benar menyengat. Bahkan aku tidak bisa menggambarkan baunya seperti apa. Sampai ke area tidur, ya di situ Ali bilang, "Jangan bersikap seperti itu. Itu tidak sopan." Aku hanya diam. Tanganku masih gemetar. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Dan saat itu Usman langsung mendekat ke arahku. "Sebenarnya kamu ngelihat apa?" Aku langsung menajamkan pandanganku, "Usman, emang kamu nggak lihat apa-apa?" "Enggak, aku nggak ngeliat apa-apa. Biasa aja malahan." Di situ aku hanya menghela napas panjang. Sepertinya minyak itu, apa yang dibacakan oleh Usman juga, sepertinya bukan untuk tidak melihat dan tidak diganggu oleh sosok itu, tapi sepertinya malah untuk melihat sosok tersebut. Tapi anehnya kenapa Usman tidak melihat? Saat itu aku langsung terdiam dan memilih untuk merebahkan tubuhku. Aku memilih untuk menjamkan mataku. Aku ingin tenang sejenak saat itu. Dan berharap apa yang kulihat ini benar-benar hanya halusinasiku saja, tidak benar-benar nyata. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini dan akan dilanjut besok untuk kelanjutan ceritanya. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Dan kepada para penonton yang terus mengikuti, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.